Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Kabupaten Brebes, Jawa Tengah merupakan sentra utama pertanian bawang merah. Setidaknya 30% penduduk Brebes menggantungkan hidupnya dari bawang, mayoritas dari kalangan perempuan yang mencari nafkah sebagai buruh. Mereka hidup dan bekerja di lingkungan yang rentan karena melakukan kontak intensif dengan pestisida kimia. Tingkat kerentanan kian tinggi lantaran ada temuan residu pestisida berbahaya jenis organoklorin, seperti DDT di lahan pertanian Brebes. Zat berbahaya DDT butuh puluhan tahun terurai, mudah larut dalam lemak dan bisa terakumulasi melalui rantai makanan. Sudah tak terhitung penelitian yang memperingatkan tentang bahaya paparan pestisida kimia terhadap kesehatan, mulai dari cedera hati, gangguan reproduksi, stunting, hingga kanker. Seberapa besar ancaman ini disadari oleh petani, bagaimana pula sikap pemerintah daerah? Simak kisahnya di Saga yang disusun jurnalis KBR Nini Yuniati. Laporannya dibacakan Aika. Tadi nyari rumput buat apa sih? Kambing. Tuh, samping. Warsuki memelihara ayam dan kambing tepat di samping rumahnya di Desa Sidamulya, Wanasari, Brebes. Beberapa ekor ayam berkeliaran bebas, sedangkan kambing ditempatkan di dalam kandang. Nantinya ayam bakal dijual atau dikonsumsi sendiri. Kalau yang gede-gede, kalau tahun baru itu nyampe 60-50 satu ekor. Yang bisa dibakar gitu, yang buat bakar-bakaran, kan banyak orang nyari ayam. Kalau kambing kan nunggu lebaran haji baru mahal. Ayam diberi makan bekatul atau nasi yang dimasak Warsuki. Untuk kambing, ia harus mencari rumput ke kebun atau sawah. Separoan. Memelihara ayam atau kambing menjadi penghasilan sampingan banyak petani bawang di Brebes. Lokasi kandangnya berhimpitan dengan rumah, bahkan ada yang jadi satu dengan dapur, seperti yang dilakukan Iin, petani bawang Desa Siasem, Wanasari. Mau kasih makan nasinya nggak ada, baru matang juga sedok. Nasinya sekalian banyak, buat ayamnya, buat orangnya. Nah, kadang kalau ayam kan bisa lagi, ayamnya udah besar-besar, terus lagi nggak ada kerjaan, kan bisa dijual buat beli apa gitu. Kalau ayamnya kayak gitu sukanya. Hewan-hewan ini berisiko terpapar pestisida melalui makanan, air, hingga kemasan pestisida yang disimpan di rumah. Warsuki bilang, beberapa kali kejadian ayam-ayamnya mendadak mati. Kalau musim lu burung mah nggak hujan nggak apa, pokoknya tiba-tiba pada mati gitu aja. Sore waktu dimasukin ke kandang nggak apa-apa, tiba-tiba besok paginya udah pada mati gitu. Nggak yang kecil, nggak yang besar, pasti ada. Kaisi, tetangga Warsuki, juga baru-baru ini mendapati beberapa ekor ayamnya tiba-tiba mati. Ia membuang bangkainya ke sungai. Tapi lagi musim penyakit, udah jonggar-jonggar, udah besar-besar, letak semua. 5 ekor mati, dibuang kali. Warsuki, Kaisi maupun Iin tak resah dengan kematian mendadak unggas atau ternak. Dampaknya ke kesehatan mereka dirasa nihil. Padahal hewan, manusia, dan lingkungan saling terkait. Organoklorin itu menarik. Yang pertama, memang sudah dilarang penggunaannya sekian tahun. Menurut Poniman, peneliti lingkungan yang bermukim di Pati, Jawa Tengah, kejadian-kejadian tersebut belum dikaji mendalam. Data-data itu kayaknya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita mau telusuri ke desa A gitu, paling dia ingatnya itu begini. Oh iya Pak, ono sing mati kambingnya Pak A. Tahun pinten Pak? Ya mungkin udah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Tapi kasus-kasus itu setiap tahun muncul, cuman bisa di desa A, kecamatan B. Tapi mungkin tahun ini bisa di desa B, kecamatan C begitu. Tapi masih sering sama. Petani bawang perempuan kian rentan terdampak kesehatannya karena terlibat mengurus unggas atau ternak di sekitar rumah. Resiko itu bisa meningkat ketika berinteraksi dengan kandungan pestisida terlarang.
Poniman dalam risetnya untuk tesis di Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro 2021 menemukan residu pestisida endosulfan atau DDT dalam kadar tinggi. 2 pestisida ini masuk golongan organoklorin yang berbahaya. DDT sudah dilarang di Indonesia sejak 2009, sedangkan endosulfan pada 2013. Di lokasi penelitian itu kebetulan kita pilih ya tinggi semuanya. Termasuk DDT. Saya angka itu nggak kaget karena di Brebes itu kita mulai justifikasi itu mulai tahun 94 ya, itu sudah ada monitoring dan angkanya memang ya sudah tinggi. Jadi dengan angka itu sebetulnya saya sudah nggak kaget dan itu dapat dipastikan. DDT populer di era revolusi hijau sekitar 1960-an hingga 1980-an karena efektif untuk pengendalian hama tanaman. Namun, kemudian penggunaannya dilarang karena berbahaya bagi lingkungan. Pestisida organoklorin seperti DDT butuh tahunan untuk bisa terurai. Mayoritas riset yang ada, termasuk yang disebut pada episode sebelumnya, adalah tentang dampak pestisida golongan organofosfat. Karena organoklorin waktu paruhnya paling lama, sedang organofosfat, kemudian peritroid, itu waktu paruhnya lebih pendek. Jadi kalau organofosfat itu hitungannya jam sampai hari. Tapi kalau organoklorin itu hari tidak ada, yang ada adalah tahun. Ada yang mulai paling pendek itu 8 dan ada yang paling panjang menjadi 114 tahun. Itu memerlukan waktu itu. DDT sifatnya persisten, stabil, bertahan sangat lama di dalam tanah, mudah larut dalam lemak, serta bisa terakumulasi dan termagnifikasi melalui rantai makanan. Poniman menguji sampel tanah di 40-an titik di lahan pertanian Wanasari dengan total luas sekitar 300 hektar. Hampir 100% titik dulunya menggunakan DDT, kemudian menggunakan endrin, menggunakan endosulfan, bahkan waktu itu masih kita temukan merek endosulfan. Wadah endosulfan masih kita temukan. Studi lain oleh Dwi Cahyaningrum, alumni Magister Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro pada 2010-an juga menemukan kandungan DDT di air susu ibu warga Brebes. Mereka yang diteliti terlibat intensif dalam kegiatan pertanian bawang. Karena Wanasari ini lagi musim padi, sering banjir sehingga nggak ada bawang. Kan larinya ke sini. Juari, petani bawang di Sidamulya Wanasari ingat, ayahnya dulu pernah memakai DDT sebelum ada larangan. Petani berusia 56 tahun ini sempat melihat DDT disimpan di rumah. Karena saya mengetahui, pernah saya bentuknya fisiknya saya tahu pernah. Waktu kecil? Ya, waktu kecil. Bentuknya apa? Bentuknya tepung, serbuk. Ngelihatnya di mana? Di rumah, bapak saya pakai. Waktu saya kecil itu, waktu saya masih sekolah. Oh, itu DDT itu. Juari sudah lama paham bahaya pestisida DDT. Ia salah satu dari sedikit petani bawang Brebes yang teredukasi tentang budidaya pertanian berkelanjutan. Sangat berbahaya sekali kalau DDT itu, karena dulu itu ternak kambing yang makan jerami bekas atau yang tanah kedelai bekas yang disemprot itu, walaupun sudah seminggu itu kena keracunan. Kemudian kalau di ayam misalnya, ayam makan tanaman atau biji-biji yang kena DDT dan ayamnya dimakan manusianya masih kena racun. Ia pernah mencoba menerapkan pertanian organik dengan mengaplikasikan pestisida nabati. Hasilnya merugi karena bawangnya habis dimakan hama yang bermigrasi dari lahan sekitar. Modal ratusan juta pun melayang. Akhirnya ia terpaksa ikut menggunakan pestisida kimia. Daripada saya hancur, gagal, modalnya hilang, maka saya ikutin. Akhirnya nggak mau, dilematis. Karena hanya saya, tetangganya enggak, ya akhirnya saya ngumpulin di saya hancur. Harusnya kompak satu gambaran ini dengan sejauh mata memandang ini semuanya melakukan. Nah, tapi kan sulit untuk menggerakkan pertanian kayak gitu. Juari berhati-hati saat memilih dan menggunakan pestisida kimia, karena dampaknya juga bisa membahayakan dirinya dan keluarga. Misalnya pas nggak ada hama, nggak disemprot. Pertanian semprot tetap, jaga-jaga aja. Kalau saya enggak, dia mengamati dulu ada hamanya enggak, ada ininya enggak. Kalau sudah tahu baru disemprot. Misalnya, banyak sekali nih, serangannya luar biasa, baru disemprot. Khawatir. Itu racun, jelas-jelas racun kok.
Makanya saya sekarang jarang minum air sumur. Minumnya air PDAM pasti. Entah mau masak, mau minum. Sumur hanya untuk mencuci. Namun, sulit menemukan petani seperti Juari di Brebes. Kebutuhan pestisida yang manjur begitu tinggi sehingga marak pemalsuan. Praktik mencampur atau mengoplos beragam pestisida juga dianggap biasa. Situasi tersebut berpeluang menyuburkan pasar gelap pestisida ilegal. Di pasar ini, pestisida jenis organoklorin seperti DDT bisa diperjualbelikan. Menurut Poniman, kandungan DDT yang ada di Brebes bisa jadi residu dari era sebelum larangan atau penggunaan baru. Petaninya sendiri dia nggak ngerti bahwa itu termasuk black market atau tidak. Petaninya taunya itu pestisida ini adalah tokcer. Dari kata-kata tokcer itulah yang petani mau membeli. Jadi sebenarnya dia nggak tahu itu Ya nggak ngerti apakah itu kandungannya A atau kandungannya B, nggak ngerti. Dia yang ngerti adalah begitu disemprot tek sek mati. Nah, dari tek sek mati itu biasanya itu memang dari golongan-golongan organoklorin. Pestisida DDT ini banyak sekali, malah murah-murah, 7.500, 9.000 kayak gitu. Muhtar, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Brebes kaget begitu mengetikkan kata kunci DDT di salah satu aplikasi Lokapasar. Banyak toko yang menjual DDT seharga puluhan ribu rupiah saja. Muhtar tak menampik peluang munculnya pasar gelap pestisida ilegal dan berbahaya. Namun, ia menyerahkan penelusurannya ke aparat penegak hukum. Muhtar mengeklaim Dinkes rutin melakukan pengawasan peredaran pestisida di toko-toko pertanian Brebes. Toko-toko itu kita datangi, kita bina, suruh sediakan air bersih, suruh sediakan tempat cuci tangan, terus tidak boleh campur dengan makanan, apa-apa itu jualannya. Pemeriksaan bagaimana itu kan di Permenkes dan di Pertan itu kan tidak boleh dijualkan eceran. Tapi nyatanya kan diecerkan tuh. Iya. Harusnya nggak boleh. Kalau masih pakai kemasan tuh boleh. Tapi yang sudah diecer-ecer tuh nggak boleh. Muhtar mengaku banyak tantangan dihadapi dalam pengawasan. Pemilik toko kerap tidak kooperatif saat didatangi petugas puskesmas. Ya kalau kita datang cuman mau apa, mau meninjau saja, ya dibiarin. Tapi kalau kan ada formulir yang harus diisi, apa-apa kayak gitu. Wah, ganya nih. Lagi sibuk, lagi sepi, nggak ada kayak gitu. Tapi akhirnya petugas puskesmas itu karena itu harus tetap mengisi laporan, ya berusaha untuk datang ke situ, tidak begitu banyak babi bu, nyatak aja. Iya, pengusaha itu resistensi sekali. Kayak kita kalau minum obat itu loh, kalau pertama kan dosisnya 1, nanti dosisnya 2. Karena apa? Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes, Yulia Hendrawati berjanji bakal mengecek soal temuan kandungan DDT di lahan pertanian Brebes. Menurutnya, hal terkait peredaran pestisida ilegal menjadi wewenang aparat hukum. Ya kalau memang ya nanti itu menjadi masukan buat kita untuk teman-teman di lapangan lebih mengingatkan lagi pada petaninya. Tapi kalau yang kami tahu itu sudah nggak ada. Kalau sampai ada seperti itu tadi yang aparat penegak hukum mudah itu. Karena kalau itu tidak ada izinnya jelas salah. Nah kalau ada izinnya berarti yang memberikan izin yang ya benar kan kayak gitu, itu harus ditelisik itu. Karena memang itu sudah dilarang. Yulia mengeklaim jajarannya rutin mengedukasi petani agar menjauhi pestisida palsu, sebab dampaknya bisa membahayakan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Petani perempuan beresiko besar terpapar karena terlibat intens dalam mengurus bawang, tetapi tidak punya kuasa dalam pemilihan pestisida. Kita sampaikan itu nggak boleh, itu legal, itu nggak boleh, itu nggak boleh yang kayak gitu, itu nggak boleh. Justru yang ngoplos itu harus diedukasi bahwa itu nggak bener kayak gitu. Karena dampak kimia itu macam-macam. Di samping kalau tadi menjadi netral kan malah rugi sendiri. Kemudian bisa juga itu berdampak kesehatannya sendiri. Keluarga lah ya, karena mereka itu kan menyimpan itu di rumah. Tadi stunting itu kan diawali dari kandungan. Nah, kalau istrinya lagi mengandung itu ngoplos di rumah.
nyimpannya di dapur, di sini nyuci piring, masak, udah wis ngocai embernya di tempat cuci piring. Tahun ini, Dinas Pertanian Brebes berencana memulai program pemulihan lahan. Harapannya, residu pestisida di dalam tanah bisa diurai sehingga lahan lebih sehat, panen berkualitas, dan risiko terhadap kesehatan petani bisa diminimalkan. Makanya kita ada program penyehatan lahan ya. Tahun ini kita pemetaan, kita ambil sampel dari masing-masing titik, kemudian itu berlaku untuk luasan berapa, nanti perlakuannya seperti apa, mulai tahun ini. Jadi ini tahun pertama nanti kita pengambilan sampel lapangan, kita teliti seperti apa, nanti muncul rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang akan kita lakukan di tahun kedua nanti. Karena ini pengembalian yang sudah puluhan tahun, itu nggak bisa selesai 1 tahun 2 tahun. Kalau mau clear ya puluhan tahun, tapi kita nggak nyari clear lah, nyari normal saja. Berbagai kalangan mengakui perlu pendekatan komprehensif untuk memitigasi dampak paparan pestisida berbahaya seperti DDT maupun pestisida jenis lainnya. Pendekatan itu dikenal dengan One Health yang mensyaratkan kolaborasi lintas sektor. Tak cuma kesehatan, tetapi juga pertanian, lingkungan, dan peternakan. Namun, di Brebes, pendekatan One Health tak jadi prioritas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Inneke Tri Sulistyowati, belum semua sektor paham tentang urgensi pendekatan One Health untuk memitigasi paparan pestisida. Kalau saya mengakui mungkin masih kurang sih lintas sektor di Kabupaten Brebes ini. Preventifnya ini kayaknya perlu lebih ditingkatkan lagi upaya mencegah, mengantisipasi terjadinya penyakit yang mungkin dari faktor lingkungan maupun hewan yang ada di Kabupaten. Tak ada program khusus lintas sektor untuk penanggulangan maupun pencegahan dampak pestisida. Bahkan, tes darah petani bawang yang pernah rutin dilakukan terpaksa di-stop karena minim anggaran. Selain itu, bahaya pestisida juga belum mendapat perhatian serius dari Kementerian Kesehatan. Ya belum jadi fokus. Mestinya kalau Brebes menjadi masalah ya ada perhatian juga kan. Misalnya kita juga di-push atau bagaimana. Ini persoalan pestisida Brebes ini saya merasakan kok belum seperti itu. Inneke bilang edukasi dan kampanye tentang One Health harus digencarkan. Para peneliti dan akademisi diajak berkolaborasi. Mungkin setiap kali ada penelitian terkait dengan paparan pestisida juga harus secara masif dikomunikasikan, disosialisasikan agar ini juga mengingatkan kita. Kan memang harus bareng-bareng ya ini pendekatan One Health. Demikian Saga KBR. Saya Aika. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.